Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh PPKN kelas 10. Bab yang kedua, pertemuan tayangan yang kedua. Pada subbab ini kalian akan diajak untuk menganalisis ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang warga negara dan penduduk Indonesia. Dengan mempelajari ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut, pada akhirnya diharapkan kalian menjadi warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi yang tinggi dan semakin mencintai negara Indonesia tercinta. Berikut Bapak akan memberi penjelasan mengenai subbab yang kedua atau B, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Bagian pertama, status warga negara Indonesia. Kewarganegaraan RI diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia atau WNI adalah sebagai berikut. A. Setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi warga negara. B. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. C. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing atau WNA, dan sebaliknya. D. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. E. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang WNI. Berikutnya F. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI. G. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh negara dan ayah adalah WNI. Anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau sebelum menikah. H. Anak yang lahir di wilayah negara RI yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. I. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui. J. Anak lahir di wilayah negara RI apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Demikianlah peraturan atau rincian yang menurut undang-undang tersebut menjadi warga negara Indonesia. Oke. Yang kedua yaitu mengenai asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara atau bukan menjadi warga negara. Pada umumnya asas menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu A. Asas jus sanguin atau asas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara A sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B, maka ia adalah warga negara B. Jadi, berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. Kemudian yang B, asas jus soli, asas kedaerahan atau tempat kelahiran, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara B sedangkan orang tuanya berkebangsaan negara A, maka ia adalah kewarganegaraan B. Jadi, menurut asas ini kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya.
Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas jus soli maupun jus sanguin, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seseorang. Yang pertama adalah apatrid, yaitu seorang penduduk yang tidak mempunyai kewarganegaraan. B. Bipatrid, yaitu seorang penduduk yang mempunyai dua kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan ganda. Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel sebagai berikut. A. Stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara atau naturalisasi biasa. Yang B. Stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu, yaitu status istimewa atau naturalisasi istimewa. Berkaitan dengan kedua stelsel tadi, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai hal-hal sebagai berikut. A. Hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan dalam stelsel aktif. B. Hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan atau stelsel pasif. Berdasarkan uraian di atas, asas kewarganegaraan apa yang dianut oleh negara kita? Menurut penjelasan Undang-Undang Dasar RI nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI, dinyatakan bahwa Indonesia dalam menentukan kewarganegaraan menganut asas sebagai berikut. A. Asas jus sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan. B. Asas jus soli secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur menurut undang-undang. C. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. D. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Berikut bagian yang ketiga, yaitu syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Pada bab sebelumnya disebutkan bahwa orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia asli dan orang asing yang disahkan dengan undang-undang menurut warga negara Indonesia. Penduduk asli negara Indonesia secara otomatis adalah warga negara Indonesia. Sedangkan orang dari bangsa asing untuk menjadi warga negara harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Proses permohonan itu dinamakan dengan pewarganegaraan atau naturalisasi. Permohonan pewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut. A. Naturalisasi biasa. Orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa harus memenuhi syarat sebagai yang ditentukan dalam pasal 9 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006 sebagai berikut. Yang pertama atau 1, berusia 18 tahun atau sudah menikah. 2, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara RI paling singkat 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. 4, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 1 tahun lebih. 6, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. 7, mempunyai pekerjaan atau
penghasilan tetap. 8. Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Itulah syarat WNA atau warga negara asing menjadi warga negara Indonesia. Yang B yaitu naturalisasi istimewa, di mana naturalisasi istimewa itu diberikan bagi bangsa asing atau kewarganegaraan asing yang telah berjasa bagi bangsa Indonesia. Sebagai contoh misalnya pemain sepak bola yang berkewarganegaraan Belanda, karena dia telah berjasa dalam tim kesebelasan SPSI, membawa harum nama negara Indonesia, kemudian dia diberikan secara istimewa menjadi warga negara Indonesia tanpa melakukan permohonan atau naturalisasi biasa tadi. Lebih lengkapnya berikut. Naturalisasi istimewa diberikan semua dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006, yaitu naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara RI, yaitu dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan DPR. Naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda. Jadi diberikan kepada warga negara asing apabila mereka bersedia, kalau memang dia masih mencintai warga negaranya, tidak ada paksaan, berarti dia bebas untuk memilih. Berarti pasal tersebut tidak berlaku lagi, tergantung pada individu warga negara asing tadi mau apa tidak menjadi warga negara Indonesia. Berikut yang keempat, penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Menurut Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006, penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia disebabkan oleh A. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. B. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. C. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. D. Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari Presiden. E. Masuk dalam dinas negara asing atas kemauannya sendiri, yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. F. Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri. G. Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya. H. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Berikut I. Bertempat tinggal di luar wilayah RI selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun tersebut berakhir. Demikianlah mengenai aturan ketetapan menurut undang-undang hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Tentunya kalian memahami hal tersebut ini sebagai warga negara, di mana nanti kalian mungkin mengejar studi ke luar negeri. Dalam artian meskipun kalian bekerja ataupun kuliah di luar negeri, sebelum Anda melepaskan kenegaraan WNI Indonesia ini, kalian masih menjadi warga negara Indonesia. Demikianlah penjelasan sub materi kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Tugas kalian yaitu meringkas dari tayangan video di buku catatan, kemudian kirim ke WA.
Sekian pembelajaran untuk hari ini. Atas perhatian dan waktunya diucapkan terima kasih. Selamat pagi.